inovasi di dalam satu gereja itu untuk pemuda kurang banget. Gue sempet ngerasain itu mungkin dalam setahun kali itu nggak ada sama sekali. Apa tuh? Cuman dia kayak kebaktian pemuda remaja gitu loh. Itu aja. Segitu. Apa ya? Segitu. Gitunya, Gitu. ya kan? Segitunya Segitu. gitu loh. Kita mau akses PPTGI susah banget. Mau belajar dari mana? Ada yang ngajarin? Tidak. Kan gereja aja tumbuh bukan karena ada orang yang punya otak sama. Tapi kalau lu ideologinya udah beda kan aneh, Bang. Ya, Kalau itu minimal caranya, oke beda nih, beda-beda metode, tapi goalnya sama nih. Ya. Pengen gerejanya maju, ya kan, pengen jemaatnya berkembang. Tapi kalau ya itunya aja udah nggak sama, apa yang mau dicapai? Terus tiba-tiba dia berharap, wah ini emang pemuda kita aja nih yang nggak rajin. Gimana mau rajin? Gimana mau rajin? Menjabat 5 tahun. Iya. Tahun ini mau bikin apa? Terus tahun kedua, mau besok aja gitu. 20 tahun lagi jadi apa-apa, bro. Thanos. Gimana tuh? Gimana? Ya hapus aja setengah populasi. Tek gitu ya, hilang semua. Karena gini kan balik lagi ya, lu ironi menurut gua kalau misalkan mau bahas regenerasi, tapi pemudanya itu tidak di treatment dengan baik. Tuh. Gitu loh. Kayaknya ironi gitu lo mau bilang ayo regenerasi, tapi jangankan ya bicara ini deh PPTG. Kita mau akses PPTG aja susah banget. Mau belajar dari mana? Ada yang ngajarin? Tidak ada yang ngajarin gitu. Terus Dong. ya ada. Waktu katekisasi. Waktu kata saya bisa. Aduh, saya bisa nih. Saya Lanjut dulu, saya balik yang ke Tapi nggak boleh, nggak apa-apa. Iya, Iya di kan? katekisasi Iya, ada, kan? harusnya ada. Harusnya ada. Bukan harusnya, ada. Nah, Tapi itu ke personal saya. Oke. Coba gini. Intinya ini kan bagian yang penting. Artinya gini kan, bukan cuman sekedar gereja loh ya, maksudnya dalam hal ini sama aja kayak gereja lain. Enggak loh, kita punya tata kebaktian, kita punya aturan, kita punya standarisasi berjemaat tuh harus seperti apa. Intinya kan begitu kan. Iya. Karena tadi balik lagi, selalu selain daripada statement uang, salah satu hal yang membatasi kita adalah masalah tentang cara berpikir. Karena ada statement begini, nggak bisa bro, orang pemikirannya beda-beda. Ya ngerti beda-beda. Tapi kalau lu ideologinya udah beda kan aneh, Bang. Ya, Kalau itu minimal caranya, oke beda nih, beda-beda metode, tapi goalnya sama nih. Ya. Pengen gerejanya maju, ya kan, pengen jemaatnya berkembang. Tapi kalau ya itunya aja udah nggak sama, apa yang mau dicapai? Terus tiba-tiba dia berharap, wah ini emang pemuda kita aja nih yang nggak rajin. Gimana mau rajin? Gue nggak habis pikir gitu kan. Coba abang mungkin bisa meluruskan sama saya aja lu butuh makan bimbingan ini. sama aja gitu. Kalau orang-orang kayak gitu sama aja makan sambal gitu. Sambal pedes. Ya emang aja dasarnya si cabai yang pedes. Iya kan? Nah emang dari sananya dia begitu gitu. Kita tuh memang semuanya berbeda. Ya. Kita tuh diciptakan dengan kehidupan yang berbeda. Betul. Dengan mata, hidung aja carilah yang benar-benar sama kan nggak ada. Nggak ada. Otomatis di dalam pikirannya pun beda. Gitu. Apalagi ditambah dengan usia, sekolah yang SD, SMP-nya nggak barengan, beda-beda sekolah, kuliah beda-beda sekolah, kemudian kerja juga beda-beda perusahaan dengan model organisasi yang macam-macam, bisa kong kali kong atau tidak gitu. Pasti akan menciptakan pola pikir juga yang berbeda. Betul. Nah, karena nggak bisa juga gereja hidup, tumbuh, berkembang dan berbuah karena makhluk-makhluk. Makhluk. Karena orang-orang yang ada di dalamnya itu semua pemikirannya sama, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya kan? Bayangin dulu aja. Bayangin. Nih, lu bayangin ya, kira-kira 2 menit lah ya. Oke, Kalau di gereja lama. itu semua isinya organis. Wow. Apa yang terjadi? Nggak ada yang khotbah, Wow. ya kan? Nggak ada yang nyanyi. Ya, matahari dia 1, bulan 1. Oke. Tapi ini dalam konteks apa dulu nih? Ini bukan mau menyerang statement yang tadi nih.
Apa bagaimana nih? Iya, maksudnya? gini, karena kalau ketika kita bilang ya setiap orang kan punya pikiran yang beda-beda. Ya betul, pastilah. Iya. Karena kita punya pemikiran yang berbeda-beda, kita memiliki warna yang beragam, makanya kita harusnya bisa tumbuh bersama. Harusnya kan begitu kan? Harusnya. Bener dong. Ya iyalah, kan gereja aja tumbuh bukan karena ada orang yang punya otak sama. Betul, Ya. betul. Gereja tumbuh karena kita punya semua yang beragam. Dan gimana bisa terus berbuah ketika yang beragam ini mau menyatukan pikiran, mau menyatukan pemikiran. Dan dari mana ya sama-sama lah kita sepakat, oh kita mau bikin apa nih goalnya 10 tahun, 15 tahun ke depan mau ngapain. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini di 20 tahun ke depan itu bisa terlaksana. Oke. Jangan juga cuma mikirin, oh ini gue jadi Mang Jelis nih, gitu kan. Mau bikin program menjabat 5 tahun. Tahun ini mau bikin apa? Terus tahun kedua besok aja pikirin. 20 tahun lagi jadi nggak jadi apa-apa. Semuanya akan begitu aja. Dari dulu emang begitu. Itu harus digarisbawahi tuh. Itu statement yang paling gue Dari dulu emang udah begitu. Ya. Sampai Perang Dunia kelima juga. Sampai Thanos datang tadi kan dia ngomongin itu sampai kan Thanos datang. bahasa Sampai di Thanos forum berantem sama Iron Man 3 kali gitu ya. Tony Stark. Dulu ya Tony Stark. lupa gue ngomong. Oh, kalau gue sini gue ngomong karena lupa ya kan gue. Kalau dari versi gue ya, karena untuk masalah pemuda ya, kita ngomongin masalah pemuda ya. Ya, gue relate-nya inovasi di dalam satu gereja itu untuk pemuda kurang banget. Pasti. Bukan Bukan yang harus ya. Pasti. Inovasi. Harus sih salah. Pasti kurang. Ya, kurang banget. Ya, nggak tahu ya, mungkin di gereja lain. Salah kali, bukan pasti ya. Tapi emang Realnya kurang, jadi pasti kurang. Gue sempet ngerasain itu mungkin dalam setahun kali itu nggak ada sama sekali. Apa tuh? Cuman dia kayak kebaktian pemuda remaja gitu loh. Itu aja. Segitu. Apa ya? Segitu. Gitunya. Gitu. Ya kan? Segitunya gitu loh. Itu salah satu. Mungkin ya balik lagi banyak apa ya? Banyak poin-poin yang mesti harus untuk menunjang kayak contoh acara. Gitu loh. Karena kan walaupun acara balik lagi dana, panitia, gitu loh. Dan ya peserta, gue pernah ngerasain peserta itu hanya 3-4 orang ibadah. Gue pernah bikin event bro, pemuda. Oke. Event satu hari. Iya. Undangan 200 orang. Iya. Undangan ya. Yang datang 600. Oh, itu over berarti ya. Lebih Over. banget. Bagus tuh. Jadi gue punya tim itu setengah mati mereka. Setengah mati harus merubah semua strategi. Apa di mana? In general aja, kita ngomongin in general aja, teman. Ya gue harus bilang lah. Gak apa-apa. Itu 600 orang. Gue punya tim teman-teman benar-benar sangat kecapean dan bingung. Bang ini gimana? Gampang aja bro. Udah ya kita brief. Gini. Truk berangkat semua. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ada satu komando, ada satu matahari tadi, satu orang yang bisa kasih komando mengatasi semuanya gitu ya. Karena memang mereka punya trust yang besar. Ya, trust. Mereka punya rasa kepercayaan yang besar. Oh ya, ini orang yang harus gue dengarkan. Ya. Kenapa? Ya lu pikirin aja, kenapa kita sampai bisa didengar. Oke. Pastinya kan lu kasih rasa nyaman, lu kasih dia kenyang, lu kasih dia air waktu dia haus. Ya. Lu biarkan dia tertidur lelap ketika dia capek. Dan semua kebutuhannya bisa terpenuhi, bukan juga menafkahi ya. Minimal Gitu bisa maksudnya. mengakomodir apa yang menjadi pemikirannya, pergumulannya. Sama kayak tadi waktu sekolah minggu, ada kerinduan. Untuk datang, oh iya ada PBALB, itu kan kegiatan. Nah, kerinduan itu di mana kita bisa ciptakan, ya kan? Lu bisa berasa rindu kalau lu punya apa dibilang, lu punya
sesuatu yang sama, ya kan? Yang Lu sama. punya satu permainan, sorry. Yep. Lu berada dalam komunitas yang satu permainan dengan lu pasti rindu anjing mabar yuk main Mobile Legend atau PUBG atau apa yang COC dan Iya, lain iya, sebagainya, PS dan lain-lain itu. Itu kan karena ada sesuatu yang sama nih, Iya. ya kan? Visinya ya. Nah, jadi lu memiliki kerinduan itu. Kalau dibilang kita beda-beda, kita kan orang beda betul. Tapi kita kan punya visi misi yang sama nih. Yes. Ya. Mau ngapain di depan, mau bikin apa tujuan kita ngumpul di sini gitu. Sebagai seorang muda yang ganteng, seorang pemudi yang cantik gitu kan, jangan sampai terbalik tuh, Nah, enggak dong. ya kan. Enggak dong. Jadi ketika Bapak-bapak punya trust kan, Trust. ya kan. Tadi yang pertama gue bilang apa, chemistry. Chemistry. Pertama kan ketemu chemistry, ngebangunnya gimana? Iya dengan perjumpaan-perjumpaan yang kita bisa bikin. Betul. Terus dari situ pasti kan ada timbul kepercayaan. Oh iya. Dari udah percaya chemistry timbul percaya, lu pasti akan ada rindu di dalamnya. Yes. Kalau semua itu nggak kita bangun, nggak bisa bro. Harus ada yang mati sakit dulu. Waduh. Iya sih, memang kan ada bahasa kalau reformasi itu memang harus ada pengorbanan ya. Ya. Harus ada yang mau mati syahid dulu. Dalam hal ini kita ya. Gue Diburu kita nih. jujur sama ya, ini. gue bisa sampai itu acaranya cuma di Purwakarta. Tapi perjalanan yang harus gue tempuh adalah lebih dari 12 jam. Wow. Kemana aja itu Purwakarta? Nggak kuat bro, ngantuk. Oh. Bayangin satu mobil, kita 10 apa satu mobil penuh itu tim, 2 mobil dari sini. Tapi udah tepar semua. Penumpangnya, drivernya, udah nggak kuat melipir. Berangkat jam 11 malam, check out dari sana habis acara, yang tadinya jam 6 harusnya. Jam 11 harusnya kabur. Oke. Tertidur di tol, bangun-bangun pagi. Rest area. Rest area. Di rest area. Di pinggir tol kan rest Iya. area. Iya. Nah, begitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena mereka merasa, ya gue diorangin. Ya. Gue diorangin, gue didampingin. Apa tadi yang dibilang ya? Effort. Itu semuanya harus diberikan, gitu kan. Iya. Nggak bisa. Kalau itu nggak dibangun menjadi sebuah pondasi, nggak bisa ada kerinduan. Kerinduan betul. Kalau udah ada kerinduan, semua juga enak. Berarti kan dalam hal ini kita udah satu pemikiran ya, artinya gini, nggak apa-apa pemikiran beda-beda. Tiga pemikiran. 3 pemikiran. Tiga. Iya. Jadi misalnya bapak-bapak. Asli. Gue mencoba menyambung dari tadi tapi. Iya. Tapi intinya kita nggak apa-apa punya beda pikiran, beda metode, tapi visi misinya harus tetap satu dong. Iya. Kita punya kerinduan yang sama itu yang gitu. Oke gini. Ini gue mau kasih konteks lagi ya buat teman-teman. Siapa tahu yang benar-benar ada bang yang nggak pernah pelayanan, yang cuman benar-benar ke gereja doang, nggak ngerti apa-apa. Gue pengen shout out rekan-rekan itu nih sekarang nih, ya rekan-rekan yang ada di seluruh Jawa Barat yang masih terdaftar sebagai anggota jemaat. Udah berpikir, kayaknya gue mau lock out deh. Waduh. Ya, mungkin ya. Intinya gini sih, teman-teman. Konteks awalannya adalah dari kenapa gereja seperti tadi ya kan. Kenapa pemuda kurang bergairah? Kan faktornya banyak, ya kan. Mungkin tadi teman-teman juga bisa jadi refleksi ke diri sendiri. Apa yang membuat teman-teman pada akhirnya enggan? Apa yang membuat teman-teman pada akhirnya itu sukacitanya hilang, gitu kan. Nah, itu dulu teman-teman. Silahkan komentar, boleh silahkan bikin jurnal sendiri atau silahkan difikirkan dulu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, terus gue mau balik lagi nih di Kalau mau konsultasi hubungin nomor di bawah ini. di bawah ini. Gue menarik bang soal tadi bahasan apa tadi kalau kita mau reformasi kan selalu ada pengorbanan. Pengorbanan. Mati syahid itu sebenarnya makna yang dalam banget teman-teman. Kadang-kadang gini, ini ada alasannya loh kenapa kita pakai ini, kenapa ini muncul. Iya. Karena kadang-kadang apa ya bahasanya harus ada sesuatu yang bikin orang melek dulu, wah lu salah, setidaknya buat dinotis dulu. Ya. Karena gini, kehadiran yang tadi dijelasin sama abang kita satu ini, Bang Bro. ya, Bang Bro, ini yang mau coba kita hadirkan ke teman-teman melalui media yang ada. Ini tongkrongan teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, lu ngelihat kita mungkin asing, ngelihat kita so asik, tapi teman-teman kita ini akan jadi tongkrongan. Lalu datang dari manapun, lu komen, bang nongkrong ke mana?
paling jauh sebut abang ini pasti datang. Abang ini ya. Ya intinya gini, ya kan? Apa yang Oh jadi lu mau bikin gue mati syahid di sini ya? Oh, salah ya. kita dibalik lagi. Jadi media ini tuh sebenarnya tongkrongan kita. Iya, Dan iya. kalian yang mungkin merasa kurang terakomodir, kurang Iya, nyambung betul. sama circle-nya, lu sini deh. Sini deh. Bahasa gampangnya gitu, lu kesini deh. Ya betul. Tadi dibilang Mas Bayu nih ya kan tadi. Jangan manggil Mas tuh nggak semua orang Jawa, Pak. Oke. Bro Bayu. Bro. Dik Bayu. Tapi ada medoknya. Sama aja Jawa juga. Dan tadi dibilang Bayu ini benar. Lu komen di bawah, Ah. kasih kita nomor kontak, nanti kita main. Nanti kita main. Kita podcast bareng. Yang Abang penting, ini. kita podcast bareng. Yang penting lu siapin lighting ya. Iya.